Iya, halo semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang buku. Buku pengantar sistem operasi plus ilustrasi kernel Linux dari Masyarakat Digital Gotong Royong (MDGR). Ini adalah sebuah organisasi open source ya, yang ada di Indonesia. Mungkin langsung aja ya. Di sini dibuat itu tanggal 2003 sampai dengan 2006. Dan di sini untuk bukunya itu lumayan lengkap ya. Dia itu ada 526 halaman dibagi beberapa versi. Jadi ini ditulisnya oleh bareng-bareng oleh Masyarakat Digital Gotong Royong. Nah, untuk pertama itu kita bisa pendahuluan. Nih ada kelompok-kelompoknya ya. Untuk ada nama penulisnya. Kita langsung saja masuk ke bab satunya. Untuk bab satunya itu di sini ada tentang sistem operasi. Langsung aja kita percepat. Konsep perangkat komputer. Nah, nih bab 1. Hari gini belajar SO, sistem operasi. Padahal penting loh. Sebuah komputer itu harus ada sistem operasinya. Kalau tidak ada sistem operasinya, gimana kita bisa menjalankan aplikasi yang kita butuhkan? Karena sistem operasi itu ya yang menghubungkan antara hardware dan software. Nah, untuk pendahuluannya yaitu mengapa sistem operasi menjadi bagian dari inti kurikulum bidang ilmu komputer. Yang tadi saya bilang, sistem operasi itu adalah sistem dasar dari hardware komputer. Kita belajar gimana komputer itu bekerja, gimana interkoneksi antara hardware dan software, antar perangkat keras seperti keyboard, mouse, CPU, dan lain sebagainya. Mengapa mempelajari sistem operasi? Ini ada banyak ya. Untuk tabel perbandingan sistem dahulu dan sekarang. Ini bedanya nih, sekarang itu udah jaringan komputer personal, dulu masih mainframe, masih memori masih kilobyte, sekarang udah gigabyte ya. Disknya masih megabyte, sekarang udah berapa ratus gigabyte, dan sekarang videonya dibuat sudah sampai terabyte malah. Sedangkan untuk RAM-nya aja sudah ada yang SSD bentuknya, bukan piringan lagi seperti hard disk biasa. Untuk peraga terminal teks, sekarang udah grafik berresolusi tinggi. Arsitekturnya tuh beragam arsitektur. Nah, kalau sekarang udah didominasi keluarga i386. Sistem operasi untuk setiap arsitektur beda. Dominasi Microsoft dengan beberapa pengecualian. Nah, ini sebenarnya sih bisa dibilang Microsoft mendominasi sih untuk pasar global sih. Soalnya dia lebih user friendly lah. Lebih tidak ribet. Tapi kalau misalnya mau menjadi seorang developer ya harus menggunakan Linux, soalnya di Microsoft kan kita nggak bisa closed source, dia nggak bisa di open source, jadi ya kita agak susah untuk mengetahui isi dari sistem operasi Windows Microsoft tersebut. Itulah ada namanya lisensi, nanti di sini belajar. Itu sebagai hak kekayaan intelektual mereka. Mengapa dia bisa menjual OS tapi bisa seluruh dunia pakai, dan sekarang masuk perusahaan terbesar di dunia ya, Microsoft itu sendiri. Hal yang paling terlihat secara kasat mata ialah perubahan pengecilan fisik yang luar biasa. Penggunaan memori dan disk pun meningkat dengan tajam, terutama setelah multimedia mulai dimanfaatkan sebagai antarmuka interaksi. Saat dahulu, setiap arsitektur komputer memiliki sistem operasi yang tersendiri. Jika dewasa ini telah terjadi penciutan arsitektur yang luar biasa dengan sendirinya menciutkan jumlah variasi sistem operasi. Hal ini ditambah dengan tren sistem operasi yang dapat berjalan di berbagai jenis arsitektur. Sebagian dari embaja yang budiman mungkin mulai bernalar mengapa hari ini terpaksa mempelajari sistem operasi secara pasti di mana relevansi dan job atau duitnya. Jadi ya itu, perkembangan zaman membuat fisik dari sebuah komputer itu semakin kecil ya. Dulu kan komputer besar-besar sekali yang Pentium dan sebagainya. Kalau sekarang sudah mulai kecil dan bisa, malah ada yang PC itu ada all-in-one sekarang kan. Jadi nggak perlu pakai bentuk CPU lagi, CPU-nya sudah di-include di dalam monitornya itu sendiri. Nah, kenapa sih harus sistem operasi? Emang sih kalau dari sekarang emang tidak, agak susah untuk menggeser sebuah Microsoft ya, ke Microsoft Windows. Mereka pasti terus mendevelopment sistem operasi mereka, karena nggak mungkin mereka terlena begitu saja seperti handphone sekarang kan. Dulu kan didominasi dengan closed source, sekarang dengan open source. Nah, saking terlenanya maka dia bisa tergeser.
Terlepas dari perubahan tersebut di atas, banyak aspek yang tetap sama seperti dahulu. Komputer abad lalu menggunakan model arsitektur von Neumann, dan demikian pula model komputer abad ini. Aspek pengelolaan sumber daya sistem operasi seperti proses, memori, masukan atau keluaran atau MK, berkas, dan seterusnya masih menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Dengan sendirian, pelajari sistem operasi masih tetap serelevan abad lalu, walaupun telah terjadi berbagai perubahan fisik. Jadi, sistem operasi itu intinya sama aja ya dari semuanya. Cuman di update dari segi fisik itu sendiri, pengembangan dari hardware itu sendiri, dan juga softwarenya. Kalau dari secara arsitektur dan ini sama aja sih sebenarnya. Nah, di sini ada definisi sementaranya ya. Buku ini merupakan sebuah rujukan mata ajar sistem operasi. Hampir seluruh isi buku akan menggunjingkan secara panjang lebar semua aspek yang berhubungan dengan sistem operasi tersebut. Namun sebelum penggunjingan dimulai, perlu ditetapkan sebuah pegangan sementara perihal apa yang dimaksud dengan sistem operasi itu sendiri. Mendefinisikan istilah sistem operasi mungkin merupakan hal yang mudah, namun mungkin juga merupakan hal yang sangat ribet. Para pembaca sepertinya pernah mendengar istilah sistem operasi. Mungkin pula pernah berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan istilah tersebut, namun belum tentu dapat menjabarkan perihal apa yang sebetulnya dimaksud dengan kata sistem operasi. Sebaliknya, banyak pula yang pernah mendengar merek dagang Windows ataupun istilah GNU atau Linux, lalu mengidentikan nama Windows atau GNU atau Linux dengan istilah sistem operasi tersebut. Jadi sebenarnya itu Windows dan GNU atau Linux itu sebenarnya merek dagang atau brand dari sistem operasi itu sendiri, bukan sebuah sistem operasi. Nah, di sini ada nih gambar dari abstraksi komponen sistem operasi. Di sini ada perangkat keras, terus sistem operasi, aplikasi, browser, editor, baru kemudian pengguna-pengguna yang lainnya. Di sini disebutkan ada 5 pengguna. Jadi satu perangkat sistem komputer itu terdiri dari ini. Ada perangkat keras, sistem operasi, browser, dan aplikasi lainnya. Dan sebuah sistem komputer dapat dibagi ke dalam beberapa komponen utama, seperti para pengguna, perangkat keras, serta perangkat lunak. Gambar 1.1 abstraksi komponen sistem komputer. Para pengguna user ini merupakan pihak yang memanfaatkan sistem komputer tersebut. Para pengguna di sini bukan saja manusia, namun mungkin berbentuk program aplikasi lain ataupun perangkat komputer lain. Perangkat keras, hardware ini berbentuk benda konkret yang dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras ini merupakan inti dari sebuah sistem, serta penyedia sumber daya resource untuk keperluan komputasi. Di antara para pengguna dan perangkat keras terdapat sebuah lapisan abstrak yang disebut dengan perangkat lunak software. Secara keseluruhan, perangkat lunak membantu para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi yang disediakan perangkat keras. Perangkat lunak secara garis besar dibagi lagi menjadi 2, yaitu program aplikasi dan sistem operasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak dijalankan oleh para pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Umpama, kita menjalankan jelajah internet dengan menggunakan aplikasi browser, atau mengubah edit sebuah berkas dengan aplikasi editor. Sedangkan sistem operasi dapat dikatakan merupakan sebuah perangkat lunak yang membungkus perangkat keras agar lebih mudah dimanfaatkan oleh para pengguna melalui program-program aplikasi tersebut. Jadi sistem operasi itu sebenarnya sebagai pembungkus ya, dari sini dijelaskan sudah jelas sekali ya. Jadi sistem operasi itu pembungkus dari aplikasi-aplikasi yang lain yang harus dijalankan. Jadi untuk tanpa sistem operasi ya perangkat aplikasi lain itu tidak berfungsi. Soalnya ya sistem operasi itu yang menghubungkan interkoneksi antar hardware. Sedangkan kan aplikasi itu dijalankan oleh seperti mouse, keyboard, dan lain-lain untuk mengubah mengedit sebuah berkas, atau kita menggunakan sebuah internet melalui browser, dan lain sebagainya. Sistem operasi berada di antara perangkat keras komputer dan perangkat aplikasinya. Namun bagaimana cara yang menentukan secara pasti letak perbatasan antara perangkat keras komputer dan sistem operasi, dan terutama antara perangkat lunak aplikasi dan sistem operasi. Umpamanya, apakah Internet Explorer merupakan aplikasi atau bagian dari sistem operasi? Siapakah yang berhak menentukan pembatasan tersebut? Apakah para pengguna? Apakah perlu didiskusikan habis-habisan melalui milis? Atau apakah perlu diputuskan oleh sebuah pengadilan? Apakah para politisi sebaiknya mengajukan sebuah rencana undang-undang sistem operasi terlebih dahulu? Nah, sebenarnya sekarang udah ada ya sebenarnya di Indonesia undang-undang tentang teknologi sistem informasi ya. Tapi di sini enggak nyasar sesuai dengan apa isi undang-undangnya. Tapi lebih ke
pasal yang bisa dibilang menjerat secara internet, atau misalnya ada komentar negatif dan sebagainya, hoax dan lain sebagainya. Jadi harusnya nih harus ada sistem kayak misalnya kan kita banyak banget ya membajakan software dan aplikasi tersebut ya. Nah di situ gimana, harusnya sih bener undang-undang yang teknologi informasi itu dipakai untuk itu, bukan untuk menjerat suatu orang dengan komentar negatif, hoax dan lain sebagainya. Itu sebenarnya udah nggak relevan lagi sih menurut saya. Secara lebih rinci, sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Sistem operasi bertugas untuk mengendalikan kontrol secara mengkoordinasikan pengguna perangkat keras untuk berbagai program aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Dengan demikian, sebuah sistem operasi bukan merupakan bagian dari perangkat keras komputer dan juga bukan merupakan bagian dari perangkat lunak aplikasi komputer, apalagi tentunya bukan merupakan bagian dari pengguna komputer. Nah, di sini yang tadi saya bilang, jadi sistem operasi itu untuk sebagai penghubung saja antara aplikasi dan perangkat keras hardware dari komputer tersebut. Jadi untuk kayak interkoneksi aja. Tanpa sistem operasi, mereka semua tidak akan berjalan dengan semestinya. Pengertian dari sistem operasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pengguna, sistem operasi merupakan sebagai alat untuk mempermudah pengguna komputer. Dalam hal ini, sistem operasi seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan dibandingkan mengutamakan kinerja ataupun utilitas sumber daya. Sebaliknya, dalam lingkungan berpengguna banyak atau multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Akan tetapi pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Misalnya embedded komputer pada perangkat rumah tangga seperti mesin cuci dan sebagainya mungkin saja memiliki lampu indikator untuk menunjukkan keadaan sekarang, tetapi sistem operasi ini dirancang untuk bekerja tanpa campur tangan pengguna. Jadi yang dimaksud dengan embedded komputer itu seperti microcontroller atau sistem tanam komputasi. Kalau misalnya anak ini sih diajarin untuk anak elektronika biasanya ya. Kalau atau enggak anak-anak jaringan TKJ biasanya. Dia harus biasanya mengerti tentang apa itu embedded komputer. Jadi semua perangkat elektronik yang digunakan itu sekarang sudah menggunakan komputer sebagai kontrol utama. Makanya sekarang semakin lama semakin kecil untuk perangkat keras itu sendiri atau barang-barang elektronik sekarang. Sekarang udah lebih ke programming hardware lagi, bukan terlalu banyak modul-modul yang masih manualnya. Dari sudut pandang sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang menempatkan sumber daya efisien. Resource allocator, sistem operasi ialah manajer bagi sumber daya yang menangani kompleks permintaan sumber daya secara efisien. Sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari alat MK, masukan atau keluaran. Fungsi ini dikenal juga sebagai program pengendali. Kontrol program, lebih lagi sistem operasi merupakan suatu bagian program yang berjalan setiap saat yang dikenal dengan istilah kernel. Dari sudut pandang tujuan sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan, convenience, untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Tujuan lain sistem operasi ialah membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi efisien. Dapat disimpulkan bahwa sistem operasi merupakan komponen penting dari setiap sistem komputer. Akibatnya, pelajaran sistem operasi selayaknya merupakan komponen penting dari sistem pendidikan berbasis ilmu komputer. Konsep sistem operasi dapat lebih mudah dipahami jika juga memahami jenis perangkat keras yang digunakan. Demikian pula sebaliknya, dari sejarah diketahui bahwa sistem operasi dan perangkat keras saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Struktur dari sebuah sistem operasi sangat tergantung pada perangkat keras yang pertama kali digunakan untuk mengembangkannya. Sedangkan perkembangan perangkat keras sangat dipengaruhi dari hal-hal yang diperlukan oleh sebuah sistem operasi. Dalam subbagian-bagian berikut ini akan diberikan ilustrasi perkembangan jenis sistem operasi beserta perangkat kerasnya. Jadi emang di Indonesia itu banyak sekali orang yang pelajari tentang software komputer, aplikasi, bagaimana membuat aplikasi komputer. Tapi untuk secara sistem operasi atau hardware-nya, developer hardware-nya dan sebagainya itu di Indonesia itu sangat dikit sekali ya. Di Indonesia banyak yang bisa untuk membuat website, membuat aplikasi Android, handphone, membuat apa sebagainya.
tapi jarang sekali untuk bisa membuat sistem operasi, membuat hardware tertentu, membuat hardware semakin kecil. Penelitiannya itu lebih terbatas ya. Walaupun di sini sudah banyak kernel-kernel Linux yang turunan yang bisa yang buatan anak bangsa Indonesia ya. Seperti Blang OS, Blangkon dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, untuk sejarah pengembangan itu sendiri ya. Ini arsitektur perangkat komputer tradisional terdiri dari 4 komponen utama, yaitu prosesor, memori, penyimpanan, masukan, input, dan keluaran. Model tradisional tersebut sering dikenal dengan nama arsitektur von Neumann. Gambar 1.2 arsitektur komputer von Neumann pada saat awal komputer berukuran sangat besar, sehingga komponen-komponen dapat membunuhi sebuah ruangan yang sangat besar. Sang pengguna menjadi programmer yang sekaligus merangkap menjadi operator komputer, juga bekerja dalam ruangan komputer tersebut. Bayangkan, dulu komputer itu segede satu ruangan, full. Jadi programmer itu sudah kayak bikin ruangan itu dia. Sekarang kita terlalu mudah untuk menggunakan komputer ya, dan secara gampang sekali untuk mengkritik komputer yang nge-lag lah, jelek lah dan sebagainya. Padahal dulu komputer itu susah sekali dibuat. Walaupun berukuran besar, sistem tersebut dikatakan sebagai komputer pribadi atau PC, personal komputer. Siapa saja yang ingin melakukan komputasi harus memesan atau antri untuk mendapatkan alokasi waktu, rata-rata 30-120 menit. Jika ingin melakukan kompilasi Fortran, maka pengguna pertama kali akan meload kompilator Fortran yang diikuti dengan load program dan data. Hasil yang diperoleh biasanya berbentuk cetakan printout. Timbul beberapa masalah pada sistem PC tersebut. Umpama alokasi pesanan harus dilakukan di muka. Jika pekerjaan rampung sebelum rencana semula, maka sistem komputer menjadi idle atau tidak tergunakan. Sebaliknya, jika pekerjaan rampung lebih lama dari rencana semula, para calon pengguna berikutnya harus menunggu hingga pekerjaan selesai. Selain itu, seorang pengguna kompilator Fortran akan beruntung jika pengguna sebelumnya juga menggunakan Fortran. Namun, jika pengguna sebelumnya menggunakan COBOL, maka pengguna Fortran harus meload. Masalahnya tanggulangi dengan menggabungkan para pengguna kompilator sejenis ke dalam satu kelompok batch yang sama. Medium semula yaitu punch card diganti dengan tab. Nah, jadi ini arsitektur dari komputer von Neumann. Nah, dulu ini sebenarnya rata-rata itu orang kan masih hardware-nya masih terbatas ya. Dia itu dulu programmingnya menggunakan bahasa Fortran atau COBOL. Nah, ini sebenarnya bahasa awal-awal ya. Tapi setelah dulu pada jago nih bikin kompilator buat komputer. Jadi kompilator itu digunakan untuk membuat bahasa pemrograman, membuat sistem operasi. Itu agak susah sekali, dan ntar dari bahasa tingkat rendah ini nanti di interpreter ke bahasa mesin atau assembler. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin sistem operasi dari awal, harus mengerti tentang kompilator itu sendiri, membuat sebuah mesin dengan bahasa tingkat rendah ya. Kenapa tingkat rendah tapi susah, tingkat tinggi? Karena dia nggak ada interpreternya, dia langsung otomatis ke eksekusi. Makanya kalau misalnya menggunakan pakai bahasa tingkat rendah, penggunaan memorinya lebih efisien dibandingkan tingkat tinggi. Tingkat tinggi walaupun kita misal program Python walaupun print doang, dia itu makan memori lumayan gede dibandingkan menggunakan bahasa C, assembler dan sebagainya. Kalau menggunakan dengan perintah yang sama ya untuk mengeluarkan data dan sebagainya. Nah, ini dari bagian arsitektur komputer rancang von Neumann. Jadi ada masukan input, proses, CPU, keluar output memori. Masukan itu berupa kayak seperti keyboard, mouse, flash disk, mikrofon. Prosesor itu kayak kayak motherboard, CPU. Dalam CPU itu ya ada motherboard, ada hard disk, ada prosesor. Nih memori itu seperti RAM, sebagainya. Keluaran itu berupa speaker, printer, monitor, dan lain sebagainya. Selanjutnya terjadi pemisahan tugas antara programmer dan operator. Para operator biasa secara eksklusif menjadi penghuni ruang kaca seberang ruang komputer. Para programmer yang merupakan pengguna user mengakses komputer secara tidak langsung melalui bantuan para operator. Para pengguna mempersiapkan sebuah job yang terdiri dari program aplikasi, data masukan, serta beberapa perintah pengendali program. Medium yang lazim digunakan ialah kartu berlubang atau punch card. Setiap kartu dapat menampung informasi satu baris hingga 8
80 karakter set kartu job lengkap tersebut kemudian diserahkan kepada operator. Nah dulu masih menggunakan pakai kartu-kartu ya. Kalau saya cuman dapat masa waktu itu pakai namanya floppy disk, disket namanya. Itu lumayan banyak, jadi satu aplikasi itu bisa menggunakan disket itu satu kotak itu ada 10 atau 12 itu untuk install sistem operasi itu tersebut ya. Sekarang udah terbantu. Nah ini selanjutnya itu gambar 1.3 bagian sebuah komputer personal. Nah di sini lebih ke sistem hardware nih ya, dalaman hardware. Nah sebenarnya ini kita nggak bisa melihat ya untuk kayak North Bridge, sistem DRAM, South Bridge, Super I/O dan sebagainya. Ini cuman sebagai istilah aja ya yang digunakan dalam CPU itu sendiri. Nah tersebut di sini ada misalnya nih ada IDE, USB, PCI, ini konektor aja ya. Ada SON dan LAN, DMA controller, real time clock, power management. Nah ini Super I/O nih, floppy disk dulu nih floppy, keyboard serial paralel. Nih dulu kenapa serial paralel ini digunakan untuk komunikasi. Sekarang udah rata-rata pakai USB. Makanya lebih ke hardware komputer sih untuk ini pelajaran hardware komputer itu sendiri. Perkembangan sistem operasi dimulai dari sini dengan memanfaatkan sistem batch. Gambar 1.4 bagian memori untuk sistem monitor batch sederhana. Para operator mengumpulkan job-job yang mirip yang kemudian dijalankan secara berkelompok. Umpama job yang memerlukan kompilator Fortran atau dikumpulkan ke dalam sebuah batch bersama dengan job-job lainnya yang juga memerlukan kompilator Fortran. Setelah sebuah kelompok job rampung, maka kelompok job berikutnya akan dijalankan secara otomatis. Nah, berikut bagian memori untuk sistem monitor batch sederhana. Ini bagian memori saya juga belum begitu mengerti ya untuk maksud dari monitor batch ini apa ya. Soalnya ini benar-benar arsitektur komputer dulu banget. Yang gimana cara monitor batch memorinya dan sebagainya. Ini agak lumayan harus dicari lagi untuk pelajarannya gimana. Nah ini untuk bagian memorinya aja bisa dicoba dicari-cari aja sendiri. Pada perkembangan berikutnya diperkenalkan konsep multi-programming system. Dengan sistem ini job-job disimpan di memori utama di waktu yang sama dan CPU dipergunakan bergantian. Hal ini membutuhkan beberapa kemampuan tambahan yaitu penyediaan I/O rutin atau sistem, pengaturan memori untuk mengalokasikan memori pada beberapa job, penjadwalan CPU untuk memilih job mana yang akan dijalankan, serta pengalokasian perangkat keras. Gambar 1.5 bagian memori untuk model multi-programming system. Oh ini yang bukan monitor batch sederhana nih, ini sistem memori untuk multi-programming system. Gimana cara kerjanya ya? Sistem operasi, job 1, job 2, job 3, 4, 5, 6. Ini sekuensial ya. Jadi dia multi-programming itu sekuensial. Maksudnya dia secara jadi perintah pertama dulu lakuin, terus kedua, ketiga, secara berurutan. Maksudnya sekuensial itu. Peningkatan lanjut dikenal sistem bagi waktu atau tugas ganda, komputasi interaktif, time sharing, sistem multitasking interaktif, computing. Sistem ini secara simultan dapat diakses lebih dari satu pengguna. CPU digunakan bergantian oleh job-job di memori dan di disk. CPU dialokasikan hanya pada job di memori dan job dipindahkan dari dan ke disk. Interaksi langsung antara pengguna dan komputer itu melahirkan konsep baru yaitu response time yang diupayakan wajar agar tidak terlalu lama menunggu. Hingga akhir tahun 1980-an, sistem komputer dan kemampuan yang normal lazim dikenal dengan istilah mainframe. Sistem komputer dengan kemampuan jauh lebih rendah dan lebih murah disebut komputer mini. Mini komputer sebaliknya, komputer tersebut dengan kemampuan jauh lebih canggih disebut komputer superkomputer. CDC 6600 merupakan yang pertama dikenal dengan sebutan komputer super menjelang akhir tahun 1960-an. Namun prinsip kerja dari sistem operasi dari semua komputer tersebut lebih kurang sama saja. Bayangkan, dulu hardware programming komputer tahun 1960 sudah meneliti superkomputer. Sedangkan di kita ini superkomputer itu baru terkenal itu tahun 2015-an atau 10-an ya, ketika ada mini single chip mikrokomputer, tahu nggak, Raspberry. Itu bisa dibuat superkomputer. Jadi komputernya itu kayak komputer itu di paralel bentuknya. Jadi bisa dibagi-bagi. Untuk programmingnya mungkin bisa lebih cepat kali ya. Sedangkan mereka sudah riset superkomputer tahun 1960-an. Kita saja merdeka tahun 45.
Makanya kita kalau misalnya mau riset komputer udah terlalu terlambat, tapi nggak ada salahnya kalau nggak dimulai, mau kapan lagi memulai. Nah di sini biasanya kita terlalu terlalu meremehkan orang-orang di Indonesia, padahal orang Indonesia tuh banyak loh yang bisa, yang pintar, tapi nggak dihargain di negara ini. Makanya mereka lebih enak keluar negeri, soalnya mereka diberdayakan, digunakan, dan dibutuhkan. Di sini cuman cuman disuruh-suruh doang, disuruh bisa semuanya. Padahal satu orang itu cuma bisa satu keahlian loh. Misalnya nih ada yang database, master backend, master programming Python, master hardware. Nah dikumpulkan, tapi di sini nggak jalan. Untuk kolaborasinya agak susah emang. Kalau saya sendiri, saya juga merasakan gitu. Saya pengen bisa semua, padahal nggak bisa. Kita harus kolaborasi untuk menciptakan sebuah komputer yang kita untuk mengalahkan mereka semua. Komputer klasik seperti diungkapkan di atas hanya memiliki satu prosesor. Keuntungan dari sistem ini ialah lebih mudah diimplementasikan karena tidak perlu memperhatikan sinkronisasi antar prosesor. Kemudahan kontrol terhadap prosesor karena sistem proteksi tidak terlalu rumit dan cenderung murah bukan ekonomis. Perlu dicatat yang dimaksud satu buah prosesor ini ialah satu buah prosesor sebagai Central Processing Unit atau CPU. Hal ini ditekankan sebab ada beberapa perangkat yang memang memiliki prosesor tersendiri dalam perangkatnya seperti VGA card, AGP, AGP, optical mouse, dan lain-lain. 1.5 bahan pembahasan. Mudah-mudahan para pembaca telah yakin bahwa hari ini pun masih relevan mempelajari sistem operasi. Buku ini terdiri dari 8 bagian yang masing-masing akan membahas satu pokok pembahasan. Setiap bagian akan terdiri dari beberapa bab yang masing-masing akan membahas sebuah sub pokok pembahasan untuk sebuah jam pengajaran. Sekitar 40 menit. Setiap sub pokok pengajaran ini terdiri dari sekitar 5 hingga 10 seksi yang masing-masing membahas sebuah ide. Terakhir, setiap ide merupakan unit terkecil yang biasanya dapat dijabarkan ke dalam 1 atau 2 halaman peraga, seperti lembaran transparan. Dengan demikian, setiap jam pengajaran dapat diuraikan ke dalam 5 hingga 20 lembaran transparan peraga. Lalu, pokok bahasan apa saja yang dibahas di dalam buku ini? Bagian 1. Konsep dasar perangkat komputer akan berisi pengulangan terutama konsep organisasi komputer dan perangkat keras yang diasumsikan telah dipelajari di mata pelajaran lain. Bagian 2. Konsep dasar sistem operasi akan membahas secara ringkas dan pada aspek-aspek pengelolaan sumber daya sistem operasi yang akan dijabarkan pada bagian-bagian berikutnya. Bagian-bagian tersebut akan membahas aspek pengelolaan proses dan penjadwalannya, proses dan sinkronisasi memori sekunder, serta masukan atau keluaran. Bagian terakhir, bagian 8 topik lanjutan akan membahas beberapa topik lanjutan yang terkait dengan sistem operasi. Buku ini bukan merupakan tuntunan praktis menjalankan sebuah sistem operasi. Pembahasan akan dibatasi pada tingkat konseptual. Penjelasan lanjut akan diungkapkan berikut. Prasyarat: memiliki pengetahuan dasar struktur data, algoritma pemrograman, dan organisasi sistem komputer. Bagian pertama ini akan mengulang secara sekilas sebagian dari prasyarat ini. Jika mengalami kesulitan memahami bagian ini, sebaiknya mencari informasi tambahan sebelum melanjutkan buku ini. Hal itu diharapkan menguasai bahasa Java. Sebenarnya ini buku tentang sistem operasi saja ya. Ini untuk kita lebih mengenal aja sih. Saya juga misalnya sekarang saya lebih fokus ke database untuk penelitian database, tapi di sini kan sistem operasi. Nah ini untuk pengetahuan aja, pengetahuan kita mengenai sistem operasi saja. Nah sasaran pembelajaran utama yang diharapkan dan mendalami buku ini ialah mengenal komponen-komponen yang membentuk sistem operasi, dapat menjalankan peranan dari masing-masing komponen tersebut, seiring dengan pengetahuan yang didapatkan dari organisasi komputer, dapat menjelaskan atau meramalkan kinerja dari aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi dan perangkat keras tersebut, landasan atau fondasi bagi mata ajar lainnya, sehingga dapat menjelaskan konsep-konsep bidang tersebut. 1.8 Rangkumannya. Sistem operasi telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dengan 2 tujuan utama. Pertama, sistem operasi mencoba mengatur aktivitas komputasi untuk memastikan pendayagunaan yang baik dari sistem komputasi tersebut. Kedua, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan jalankan dari program. Pada awalnya, sistem komputer digunakan dari depan konsol. Perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan
kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugas yang sama atau sistem batch. Sistem batch mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang residen dan memberikan peningkatan cukup besar dalam utilitas komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilitas CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk masukkan keluaran relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan tape to pointer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan seluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer mengenalkan konsep multiprogramming. Nah, ini rujukan untuk buku ini untuk bab pertama ya. Nah, kemudian sudah bab pertama, kedua yang itu hak perangkat lunak. Nanti selanjutnya untuk bab 2 tentang haki perangkat lunak itu tersebut sendiri. Sekian.